karya-karya Ismail Marzuki itu ada unsur keindonesiaannya. Itu buat saya. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk agama, bangsa, dan negara. Kali ini kawan-kawan kita bersama di Walang Bacarita bercerita tentang, ya, kalau kemarin kan ngomongin politik, kali ini agak ringan sih. Kita ngomongin soal musik, ngomongin soal budaya, dan hal-hal ringan aja. Bersama Mas Dimas. Mas sehat? Alhamdulillah. Wong Solo ya Mas ya? Wong Solo. Aku awalnya tadi kirain orang Bali, ternyata di Bali, di Solo, tapi aktivitas di Solo. Besar di Bali. Besar di Bali. Sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Oke kawan-kawan, tak kenal maka tak disayang. Mas Dimas ini salah satu dari puluhan maupun ratusan dosen di IKJ ya Mas. Ya. Mas, hari ini banyak masyarakat itu setiap hari itu kalau bahasa kami biasa kalau ngobrol-ngobrol itu diracunin terus soal politik. Tapi kalau kita ngomongin politik terus nanti masalah budaya dan ya hal-hal yang berbaur dengan budaya, musik dan lain sebagainya agak nanti ketinggalan. Padahal fondasi utama negeri ini adalah soal kebudayaan. Jadi kalau agama dan budaya itu fondasinya, tiangnya itu agama sebenarnya. Kalau mau kita kaji lebih dalam ya. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kira-kira Mas Dimas tak kenal lagi-lagi tak kenal maka tadi saya mungkin dikasih tahu ke teman-teman Walang Bacarita nama lengkapnya mungkin aktivitas kesehariannya. Ya. Silakan. Ya, saya Dimas Petoran lengkapnya. Jadi saya dosen di IKJ, lengkapnya di Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi saya memang kegiatan saya adalah tentu selain kegiatan rutin mengajar, saya juga sesekali berkarya dalam musik. Kemudian juga saya membuat transkrip atau tulisan terkait not-not. Dan saat ini saya memang fokusnya di bidang riset penelitian untuk di IKJ ini. Itu aktivitas sehari-hari. Aktivitas itu Mas, ini ngomongin tadi dulu memang kalau mau dilihat masih mudanya memang dari IKJ Mas dulu ya? Ya, gini, dulu saya tentu sama mungkin kebanyakan dengan yang lainnya umumnya. Jadi saya tuh berangkat kalau kita dari musik ya, saya itu dulu anak band. Gitu. Dulu saya SMA-nya sering ikut festival dan bahkan kami juga menjuarai beberapa. Utama yang terakhir itu adalah festival rock Sebali yang tuh diadakan di Singaraja. Grup kami kebetulan mendapat juara 3 waktu itu. Kemudian juga kami mendapatkan piala bergilir dari Bupati Buleleng saat itu waktu SMA. Tahun berapa Mas? Itu kurang lebih tahun 2000-an lah ya. 2000-an itu kami mendapat itu. Mungkin 2002 untuk masih SMA dong. Betul. Masih SMA tadi. Masih SMA kami mendapatkan itu. Kemudian akhirnya berkembang. Lalu saya memutuskan memang saya fokusnya di seni musik. Kemudian saya masuk di IKJ. Gitu. Nah, di IKJ ini dengan keberagamannya, kebetulan saya memang saat itu disiplin saya rock, bermain musik rock. Di IKJ saya beradaptasi kembali karena ternyata saat itu waktu saya terima di sini adalah klasik. Jadi saya mengubah itu lagi belajar kembali. Sampai saat ini pun masih terus belajar. Siap Mas. Sebelum jauh Mas, ini menarik nih. Anak muda waktu itu ya masih SMA, apa sih? Jadi gini Mas, kalau perempuan itu kan ada 5 cewek nih, kita nongkrong begitu kan. Yang sana itu lebih cantik deh, si A gitu. Tapi satu bilang, enggak saya nggak mau si A deh, lebih cantik si D gitu. Dia jatuh cinta begitu. Apa yang alasan gini? Masih muda kan kita belum tahu nih ini ke depan bagaimana, musik itu ke depan seperti apa gitu kan, apalagi rock gitu ya.
Kalau rock itu di barat kalau nggak salah itu malah lebih bagus. Kalau di Indonesia ini kan lagi baru belajar nih, pastinya baru naik pangkat lah musik rock di Indonesia ya. Kan baru belum nyampe ratusan tahun juga kalau di Indonesia rock. Apa yang buat Mas Dimas jatuh cinta ke musik itu dan terutama musik rock ya? Ya, saya kira pertanyaan yang menarik sekali. Jadi saya tertarik dengan rock itu memang dari bapak saya. Jadi saya itu mengenal musik rock itu dari bapak saya karena kebetulan bapak saya itu penggemar musik rock yang memang ya katakanlah seperti umumnya seperti Purple, Zeppelin, dan itu terbawa ketika saya beliau sering memutar menyetel lagu itu di rumah. Jadi suka tidak suka itu otomatis saya mendengar. Dari situ saya suka terhadap musik rock, dan kemudian bapak saya itu juga melihat ini kok talenta anaknya ini. Ya, kayak seperti itu. Kemudian beliau yang mendukung waktu saya itu untuk kamu belajar sama kebetulan beliau bapak saya punya teman dan saya juga belajar sama bapak itu, dan seperti masuk IKJ itulah. Masuk. Jadi tapi sembari berjalan sebelum IKJ itu memang hampir setiap hari itu ikutin selain festival memang kesehariannya di nongkrong aja mutarin lagu rock gitu kira-kira. Ya tentu itu salah satunya, tapi juga dalam arti kami saat itu membentuk sebuah band itu tentu untuk komunitas komunitas itu. Kemudian juga untuk mengejar saat itu untuk tekniknya, kalau untuk kita rock itu memang perlu ekstra khusus, di mana saat itu ketika teman-teman kami ya seangkatan saya waktu itu mereka pada bermain segala macam ya, kami memang lebih suka ke latihan di rumah, kami latihan gitar segala macam. Jadi kebetulan di rumah juga disediakan tempat oleh bapak, jadi teman-teman saya panggil latihannya di rumah. Itu. Mas punya komunitas itu ya, sampai ikut festival dan menang gitu ya. Di komunitas lebih kemana, ke mencipta lagunya atau cari ide lagunya atau gitarnya atau apa? Ya, tentu kalau waktu SMA itu kami lebih suka mengcover lagu-lagu. Jadi mengulik lagu-lagu. Umumnya waktu itu ya tentu band Indonesia dari Indonesia, karena memang saat itu memang lagi musimnya, dan memang trennya lagi di situ. Dan tidak mungkin juga beberapa dengan tadi lagu-lagu yang barat. Nah, mungkin setelah proses itu kami mengembangkan diri untuk membuat beberapa karya lagu sendiri. Sampai suatu saat tentu dengan dinamikanya, nanti kita sering berganti-ganti personel, itu yang normal saja. Ya, normal. Sampai saatnya ya itu kami mempunyai beberapa karya ciptaan yang mungkin ya karena satu dan lain hal ya kesibukan masing-masing, akhirnya kami mempunyai jalan yang berbeda-beda. Ya, tapi dikasih tahu dulu ke teman-teman Walang Bacarita, Mas. Apa salah satu karya deh? Ya, saya punya waktu itu misalnya dengan band Kian. Band Kian itu saya mengucapkan misalnya Untukmu kalau judulnya. Itu untuk kami membuat 3 lagu. Sudah direkord, tapi ya tidak dipublis waktu itu sayang. Itu salah satunya. Luar biasa. Mungkin nanti kalau mungkin bisa tapi nanti itu harus dipikirkan kembali Mas, karena karya itu kan kira-kira penting juga untuk ya menghibur, memberikan edukasi lah ya dari pesan-pesan lagu itu ya. Oke, pasti punya ini Mas, punya fans. Masa bola aja punya fans, masa musik nggak punya fans, apalagi rock ya. Siapa Mas fans yang membuat Mas Dimas itu senang banget nih sama? Apakah dalam negeri atau luar negeri mungkin? Untuk mungkin influence ya. Sebenarnya kalau saya personal itu mungkin lebih sukanya Scott Henderson, itu sebenarnya saya suka sekali. Kalau kalau di kita di Indonesia itu ada banyak sekali yang saya suka. Salah satunya Tohpati, Jaya Suprana saya suka sekali. Kemudian ada namanya
Selamat Abdul Syukur mungkin itu yang kontemporer dan yang lainnya. Itu apa yang membuat Mas ya. Lihat dari sosok-sosok ini? Ya. Mungkin kalau misalnya Jaya Suprana itu saya suka bagaimana dia bisa menggabungkan unsur keindonesiaannya tuh di dalam karyanya. Itu buat saya luar biasa ya, itu seorang Jaya Suprana. Juga misalnya Tohpati dari itu. Jadi ada beberapa unsur-unsur keindonesiaannya di dalam komposisinya, dan itu buat saya luar biasa. Kalau yang di luar ini tadi? Nah, kalau yang di luar tentu karena mereka pelopor semacam yang membuat nada-nada itu ya tentu mereka mempunyai semacam ya mereka besar dengan itu. Ya tentu mereka ya sudah pasti mereka memang tidak ada untuk menemukan bentuk-bentuk baru ya, mereka bentuk musiknya mereka yang musik barat itu karena memang ya mereka awalnya dari mereka itu seperti itu. Ya pembawa jalan utama lah ya. Betul. Mas, tadi kan kita ngomongin dari band ya, dari SMA sampai ke Tahiru Solfest. Saya jarang loh baru ketemu Mas Dimas ini. Apa sih yang membuat ya selain tadi bicara dari karena asal muasalnya memang dari musik, tadi akhirnya masuk IKJ. Ada juga banyak yang dosen juga sih yang nggak bertahan di satu tempat, dia bisa pindah lagi begitu. Apa yang membuat Mas jatuh cinta di IKJ sampai sekarang ini? Ya, saya kira yang membuat saya jatuh cinta di IKJ ini adalah karena di sini keberagaman seni-seni itu bisa menjadi titik temu, jadi satu. Jadi saya di IKJ belajar misalnya juga mengenal dengan seni rupanya. Kemudian juga saya bisa secara tidak langsung bisa melihat atau bagaimana mereka belajar proses berteater segala macam. Selain itu juga bagaimana untuk melihat proses film syutingnya, itu kan merupakan suatu disiplin ilmu yang berbeda-beda, tetapi itu jadi satu di KJ. Dan itu sebenarnya merupakan yang buat saya nyaman dan suka di KJ ini. Apalagi sekarang juga misalnya dikaitkan dengan kondisi sekarang itu di mana memang saat ini kita butuh kolaborasi. Jadi tidak bisa misalnya saya seni musik saja. Jadi butuh pelengkap-pelengkap yang lain itu sehingga dari seni rupa, seni macam-macam. Sehingga itu menjadi satu kekuatan seni yang luar biasa kalau kita bisa menggabungkan itu. Tentu dengan tentu ego itu pasti bagus, tapi bagaimana kita bisa menurunkan sedikit ego dan mengkolaborasikan. Betul, itu di situ. Karena masing-masing tentu seniman pasti punya ego yang luar biasa, tapi itulah makanya yang bikin saya jatuh cinta di IKJ. Jadi kira-kira kalau di IKJ aja udah bisa tahu tentang musik Papua, Maluku, Bali, Jawa, NTT, terus sampai ke Aceh sana lah ya, bisa ngumpul di satu tempat. Jadi energi untuk mencari musik-musik tadi atau karya-karya tadi bisa IKJ udah selesai lah ya. Baik, apa Mas luar biasa ini. Karya-karya apa sih yang Mas lebih tertarik ke karya-karya? Ya, jadi ketika bicara karya sebetulnya ada banyak sekali kalau mungkin diutarakan ya. Tapi memang fokus saya untuk saat ini itu saya sebenarnya terkait karya itu saya lebih suka menulis dalam karya, melihat dari sudut pandang tulisannya. Misalnya ketika terakhir kemarin adalah membuat tentang daftar komponis Indonesia yang saya kategorikan, karena ada banyak sekali, tapi saya coba kategorikan berdasarkan misalnya tahunnya, misalnya tahun 1900 sampai 1950 itu komponisnya siapa itu ada. Dan itu cuma memang sudah saya bukukan dan itu bisa nanti mungkin diunduh
secara gratis. Itu sih saya lebih ke itu. Kemudian saya juga ketika mendengar misalnya beberapa karya komponis atau siapa, saya suka penasaran ini kenapa kok bisa begini ya, kenapa bisa seperti itu. Nah itu saya tertarik untuk mencoba menuliskannya, karena memang untuk bahasa-bahasa mungkin teknis seperti itu, untuk yang bahasa Indonesia dalam tanda petik mungkin perlu digali lebih dalam lagi, karena untuk referensi itu lebih banyak yang referensi tulisan Barat ya. Oh gitu, dia lebih awalnya Barat. Bukan secara referensi tulisan misalnya saya pengen mencari karyanya Ismail Marzuki, atau segala macam, itu kan untuk pembahasan di Indonesia masih harus lebih diperbanyak lagi. Dan itu untuk mengenalkan terus terang, karena kita juga banyak juga mempunyai komponis yang luar biasa ya, itu sih. Itu saya lebih tertarik ke risetnya ya, seperti itu. Dari musik rock terus lari sampai ke IKJ apa tadi Mas? Saya kemudian suka menulis riset. Ya, larinya ke risetnya lebih karya tulis ya. Betul. Jadi dari cuma modal tenaga dan suara, ini harus sudah berpikir untuk bagaimana meriset karya-karya tulis itu. Betul. Apa sih Mas? Mungkin dikasih tahu juga sih sebenarnya urusan riset ini di Indonesia rata-rata itu kan, apalagi riset karya loh Mas, itu capek loh. Dan riset ini rata-rata kalau aku lihat itu banyak orang tua yang umurnya sudah lebih ke 40 ke atas yang masih mau begitu. Dan anak-anak muda sebenarnya aku belum dengar juga anak muda itu lebih tertarik ke urusan riset. Kamu dikasih tahu apa sih yang menarik dari riset, ilmu riset atau dari kerja-kerja riset itu sih Mas? Ya, sebenarnya yang menarik ini buat saya itu adalah ketika kita riset dan kita mendalami lagi, itu kita banyak mendapat sesuatu hal-hal yang luar biasa, dan kadang-kadang membuat kita, oh ternyata ini seperti ini, ternyata seperti itu. Karena kebetulan juga saya mengajar sejarah di program studi, jadi itu ada semacam kaitan benang merah itu. Oh ternyata sejarah ini berkaitan dengan itu, nyambung terus. Di situ karena buat saya itu luar biasa tuh, masakan apa, semacam kenikmatan pribadi atau susah diterjemahkan mungkin. Itu karena oh ternyata ini tuh dulu pernah ini ya main di misalnya di Jakarta. Misalnya oh ternyata gitaris ini, pemain gitar ini membuat karya judulnya Jakarta. Padahal mereka kalau kita lihat mereka kan orang-orang barat tadi. Mereka bermain dengan yang katakanlah mereka yang dengan memang besar dengan do re mi fa sol la si do ya. Tapi dia buat karya tentang Jakarta. Berarti artinya kan Jakarta ini ternyata populer juga di sana. Nah, itu kan sesuatu yang buat saya oh wow, seperti itu. Nah, seperti itulah misalnya itu jadi memang itulah saya ketertarikan saya dalam itu. Jadi memang luar biasa sih kalau kita bicara untuk soal urusan riset-riset itu ya, dan apa yang kita dapatkan itu. Oke, jadi teman-teman muda sebenarnya di Walang Baca Cerita, ya itulah kira-kira kalau mau soal riset atau terjun di meriset sesuatu itu ya nggak jauh-jauh dari pengetahuan baru, kira-kira begitu Mas. Tapi kita sebelum bicara lebih lanjut Mas, ini masalah budaya kita juga lagi hari ini bermasalah sebenarnya di kalangan muda ya Mas. Bermasalahnya mereka lebih pengaruh terhadap budaya luar daripada budaya bangsanya sendiri gitu. Makanya kalau aku sering kalau ketemu teman-teman dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, aku bilang ya kalau sampean Jawamu hilang ya nggak usah sampean ngomong orang Indonesia. Jangan bilang aku Indonesia gitu kalau Jawamu hilang, atau teman-teman dari Kalimantan ya kalau Kalimantanmu hilang ya nggak usah lah ngaku kamu Indonesia begitu. Karena itu identitas kita begitu, dari sejarah, dari budaya. Apa sih Mas belajar sejarah ini dari seorang dosen, terus pendidik tadi, dosen sekaligus pendidik, dan
apa sih catatan buat teman-teman soal sejarah kita di negeri ini, bahwa penting sekali dari riset tadi dapat hal baru dan ini luar biasa. Lalu sejarah ini tidak boleh di anak muda ini kadang-kadang kamu kayak orang tua aja ngomongin sejarah begitu. Jadi apalagi teman-teman Gen Z juga sudah begitu, apalagi milenial kan begitu. Pentingnya sejarah buat teman-teman milenial ini. Tapi sebelum itu mungkin minum dulu Mas. Ya, sejarah ya. Makanya ada Bung Karno mengatakan jas merah, itu betul sekali, bahwa ternyata misalnya gini, kita punya Candi Borobudur. Itu kalau kita telisik misalnya dibangun tahun 1000 sekian, itu kita bisa bandingkan misalnya dengan keadaan di Eropa atau Barat pada tahun 1000-an dibandingkan dengan sama. Apakah sudah dalam arti di Eropa tuh sudah bisa membangun dalam tanda petik seperti candi? Itu kan kalau kita bandingkan kan itu berarti mungkin secara budaya bahwa kita memang sudah luar biasa. Kenapa untuk candi itu di tahun 1000-an kita sudah bisa membuat. Sedangkan di Eropa kalau kita lihat secara tahun sejarah itu mungkin di sana masih dalam tanda petik terjadi perang atau wabah. Nah, itu kan dilihat dari situ juga. Kemudian juga dari misalnya kita lihat sekarang ini terkait misalnya tentang penggabungan atau akulturasi budaya. Itu memang tidak bisa dipungkiri memang. Tetapi juga makanya kita harus tahu juga sejarahnya. Dan misalnya gini, apa yang kira-kira positif dari luar, itu ya bisa kita serap. Tetapi apa yang negatif tentu jangan kita serap ketika mentah-mentah itu. Jadi misalnya begini, kalau saya disuruh milih suka burger atau suka rendang misalnya, saya pun pilih rendang karena memang enak sekali. Dibanding dengan misalnya burger misalnya. Nah, kalau sekarang kan mungkin budaya pop segala macam gitu. Tetapi menjadi pertanyaan juga, apakah saya harus memilih itu? Tidak, tapi kan hancur mengenal untuk menjadi itu tadi hanya sebagai apa? Mungkin tahu rasanya kalau makanan tadi ya. Ya, mungkin biar saya mau tahu rasanya sedikit gitu. Ya, itu juga. Kemudian juga terkait misalnya yang lama ini saya amati sekarang mungkin ada yang Halloween itu ya. Ya itu saya kira itu ya kalau positif, dibilang positif ya positif, tapi juga dengan catatan tadi, kira-kira nilai-nilai apakah memang itu bisa diambil tentang kita misalnya mengikuti tentang Halloween itu pakai topeng. Jadi nilai apa yang diambil ketika kita pakai topeng gitu? Apakah misalnya lebih baik kalau kita pakai topeng tarian dari Cirebon misalnya kita menari, dibanding kita pakai topeng Halloween? Halloween ya. Tapi itu kan mungkin kalau kita bisa semacam padukan itu atau kita serap, itu sih saya kira mungkin lebih positif. Ya, sama seperti kalau karya-karya tadi ada beberapa tokoh tadi yang Mas Dimas sebut bahwa ya jatuh cinta kepada tokoh-tokoh ini karena memang dalam karyanya ada penggabungan keindonesiaannya masuk di dalam karya-karyanya. Jadi kalau Halloween tadi, contohnya Halloween tadi itu ya bisa nggak sih Halloween ini kita Indonesiakan begitu? Iya, itu. Jadi seperti itu ya. Memang seperti kalau tadi bicara tentang beberapa komponis itu juga tadi misalnya saya yang katakan itu salah satu yang besar itu adalah Kinarto Sabdo. Itu luar biasa itu kan di karya-karyanya luar biasa. Itu kalau kita bisa mungkin mengangkat lagi atau membuat semacam memperbaharui beberapa itu saya kira luar biasa. Kita banyak komponis-komponis yang menurut Mas Dimas harus diangkat kembali di suasana kebatinan di 2023 ini? Ya, saya kira mungkin
rasa bangga dan cinta terhadap produk-produk budaya kita. Itu juga kemudian juga rasa nasionalismenya ya, itu saya kira perlu diangkat lagi, karena kalau kita lihat balik lagi misalnya sejarah lagi, kita ini juga menjadi bangsa yang luar biasa kalau kita lihat sejarah tadi. Seperti tadi saya sampaikan tadi, misalnya dalam musik pun juga komponis-komponis kita juga luar biasa seperti itu sih. Oke, Mas, kita dari tadi ngomongin sampai ke Halloween, sampai ke musik tadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai dosen di IKJ begitu, terus rasa cinta terhadap musik sampai jadi dosen. Lalu yang menarik ini kan teman-teman, kalau kita kepoin itu kira-kira kalau orang masuk Taman Ismail Marzuki itu apalagi jadi dosen itu kan harus kita kepoin juga kawan-kawan. Siapa sosok Ismail Marzuki ini? Lalu Mas Dimas lihatnya bagaimana sih sosok seorang Ismail? Kan banyak tokoh di negeri ini ya, yang apalagi bicara kebudayaan kan banyak juga gitu. Gimana sosok Ismail Marzuki ini, Mas? Ya. Ismail Marzuki salah satu komponis besar juga yang dipunyai oleh bangsa ini. Tapi memang saya melihat Ismail Marzuki itu dia beberapa komposisinya tuh lebih ke arah perjuangan. Jadi itu juga dari sisi lirik, dari sisi musiknya, harmoninya itu buat saya luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena ketika saya mendengar karya-karya Ismail Marzuki itu ada unsur keindonesiaannya. Itu buat saya itu wow. Karena juga beberapa karyanya itu juga beliau sangat nasionalis sekali. Misalnya ketika beliau sempat di RRI, tetapi ketika Jepang untuk di semacam ikut dalam tanda petik dalam mencampuri RRI itu, beliau tidak mau, beliau keluar dulu. Setelah Jepang ini beliau mau lagi masuk ke RRI. Jadi kan itu luar biasa ya. Dan itu sekali lagi unsur keindonesiaannya itu yang buat saya, beliau bisa membuat komposisi dan menemukan yang agak susah dikatakan ya, rasa keindonesiaannya itu didengar itu buat saya itu luar biasa. Karena untuk susah loh menemu sosok-sosok seperti ini ya, tokoh-tokoh bangsa yang dan membuat karya untuk yang ada unsur-unsur Keindonesiaan. Agak susah. Karena kalau kita sekarang kan dengan misalnya kita dengar dari tadi ya, campuran ini, jadi untuk menyaring, untuk merumuskan itu agak untuk sekarang cukup harus ekstra lagi. Seperti itu. Makanya saya bilang luar biasa. Salah satu komponis favorit saya, Ismail Marzuki. Makanya juga sampai pianis Jaya Suprana itu juga membuat Suita Marzukiana karena memang luar biasa karya-karya Pak Ismail Marzuki ini. Masih bisa nggak Mas di era hari ini yang sudah benturan kebudayaan yang luar biasa ini, bisa nggak di sosok-sosok atau gimana caranya bisa kita dapat lagi, bangsa ini dapat lagi sosok seperti ini? Saya kira bisa ya, masih ada banyak. Cuma mungkin ya itu lagi, mungkin kita butuh ekstra. Karena mungkin juga mungkin pada saat itu ketika beliau, dalam arti Pak Ismail itu kan juga mungkin situasi kondisinya juga mungkin dalam tanda petik era perang ya. Mungkin juga itu salah satu faktor juga beliau mendukung itu. Kemudian juga sebenarnya tadi dikatakan kita bisa, saya kira bisa, tapi juga mungkin lebih ekstranya lagi. Karena mungkin tadi itu gempuran-gempuran yang budaya dari luar yang masuk itu luar biasa. Makanya salah satu caranya adalah ya dengan mengenal sejarah lah, salah satunya sejarah. Kita kembali lagi menggali bahwa kita ini memang betul-betul, jadi bukan hanya enggak gini bukan. Memang kita bangsa yang besar. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali contohnya. Jadi memang itu belajar lagi. Jadi nggak usah, tidak semua yang dari luar itu dalam arti harus, tapi balik lagi kita harus ini. Tapi
kita juga harus lihat dulu nih, oh ini seperti apa nih, apa seperti itu. Jadi bisa, cuma butuh ekstra, dalam arti butuh support juga dari yang lainnya. Ya, termasuk negara sebenarnya. Ya, itu paling penting, itu penting. Saya kira masih ada, ya itu dia tadi, butuh ekstra. Karena memang saat ini memang luar biasa ya, di era teknologi juga hari ini itu cepat sekali, makanya itu salah satu ya ada positif dan ininya. Itu saya kadang-kadang gini Mas Dimas, kita ini kadang-kadang nggak percaya diri dengan budaya kita, musik kita begitu. Makanya kalau aku itu Mas, kalau nongkrong di kafe itu dengerin musik barat itu kayak panas itu telinga, tapi kalau nyanyi itu lagu Jawa, Sumatera, terus Aceh, lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop daerah itu lebih mengena daripada kita dengerin musik-musik luar itu. Makanya cuman kadang-kadang aku simpulkan sendiri ya dalam hati, kayak sepertinya kita ini karena terlalu banyak dijajah, akhirnya kita merdeka ini kita nggak percaya diri itu dengan musik, dengan budaya-budaya kita. Terakhir Mas, dari semua cerita tadi teman-teman saya nggak bisa simpulkan memang. Cuma karena ini Pak dosen, tanggung jawab beliau sebenarnya adalah bagaimana terakhir Bang memberikan pesan atau catatan kepada teman-teman muda soal musik, soal masalah kebudayaan kita, rasa nasionalisme kita ini jangan sampai pudar begitu. Silakan Mas. Ya, pesan saya tadi kurang lebih jadi memang jangan minder, karena memang kita ini memang bangsa yang besar. Bangsa besar juga punya tradisi yang sangat kuat, kemudian seni budayanya juga luar biasa ya. Itulah yang membuat sebenarnya mereka dalam tanda petik barat itu juga sebenarnya kalau dilihat, oh kok Indonesia seperti ini ya, jadi mereka juga ingin seperti Indonesia sebenarnya. Kurang lebih itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mas, catatannya soal karya tulis tadi mungkin biar teman-teman unduh di website apa atau mungkin dapat dilihat di websitenya Puskurbuk. Itu ada buku panduan seni budaya, itu saya buat tentang musik Indonesia, terus apresiasi musik dan komponis-komponis Indonesia. Jadi bisa diunduh di situ di puskurbuk.com mungkin. Buku panduan seni budaya kelas 12 itu. Siap Mas. Makasih waktunya. Luar biasa kawan-kawan Walang Bacarita. Cerita di Walang Bacarita hari ini kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan disebarkan sebanyak-banyaknya. Karena saya ulangin lagi, kemanfaatan itu penting. Kalau tidak bermanfaat jangan disebarkan.